Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi ajmain. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa bika mastata'tu. A'udzu billahi min syarri wa a'udzu bika min Allahumma rahmataka arju wa ridhaka watluni fala takilni nafsi tarfata 'ain wa astaghfiruka min dzunubil muslimin. Raditu billahi rabba wa bi'islami dinan wa bi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Kula saged sowan dhateng panjenengan malih untuk kegiatan taklim kita yang judulnya sudah kita pahami tentang kitab akhlak. Kitab akhlak ini saya sarikan dari bukunya Ustaz Jinhar Ilyas, Allah yarham, yang akhlak ini cukup luas. Kula panjenengan lewat saya sudah membahas pertama dulu mengenai tata cara sholat menurut Rasulullah yang ditulis dalam himpunan Masjid Tarjih. Sholat munfarid, iyambaan, dan sholat jamaah. Karena kita mengenaikan kesubahan, ada yang lupa bisa tanya. Terus kemudian sudah juga tentang akhlak, tapi akhlak khusus kepada tetangga. Untuk kita kembali bahwa tetangga itu kata Rasulullah bagaimana saudara yang punya hak waris. Walaupun amalnya banyak, sedekahnya banyak, kalau dengan tetangga itu tidak akur, kata Rasulullah la khairiha. Boten kesaenan. Terus ini atas konflik kalian tetangga, karena kita dinilai orang yang tidak baik akhlaknya, itu panggilan pun bukan di surga. Karena apa? Rasulullah menilai tidak ada kebaikan bagi mereka. Ini kalau kita pahami akhlak dengan tetangga. Nah sekarang mulai kita bahas akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu ada 10. Yang tadi saya sebutkan 10 itu terdiri dari takwa. Takwa ini sudah sering kita pahami lewat khutbah Jumat. Karena takwa itu merupakan bagian rukun dari orang berkhutbah Jumat. Rukun pertama, ya, bacaan ucapan hamdalah. Yang kedua, syahadat. Yang ketiga, salawat. Yang keempat, seruan takwa. Dan yang kelima, anjuran tentang kepatuhan pada agama atau nasihat-nasihat. Ada 5 itu. Kalau 5 itu kancret, orang mengatakan itu tidak sah. Makanya seorang khotib harus hafal paham tentang rukun khutbah itu. Karena rukun itu menentukan kita untuk dalam menyusun materi. Tetapi ya, apa yang diucapkan 1 sampai 4 tadi tidak seharusnya semuanya bahasa Indonesia. Ini jamaah juga harus paham. Beberapa bulan yang lalu saya di WA oleh seseorang. Seorang itu kenal dengan saya dan memberikan dan punya nomor HP saya. Saya di WA, Pak Radik, saya tadi cuma tadi kerja sana. Khotibnya bagus Pak, bacaan bagus, uraiannya bagus, cuma sayang, katanya salah satu rukun khutbahnya tertinggal, yakni tidak ada fatwa takwa. Saya selaku ketua ya langsung tak tegur,
WA itu saya copy, saya teruskan kepada yang bersangkutan. Masya Allah, kebetulan kok yang berkhotbah itu punya kebiasaan merekam materi khotbahnya. Tidak menjawab, mohon maaf Pak, saya akan sampaikan bukti bagaimana saya berkhotbah, dikirimkan ke saya. Ternyata ada suatu ayuhal ikhwan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimun. Itu bahasa Arab kan ya, Qur'annya. Itu surat takwa, tidak harus para sahabat sekalian, marilah kita tegakkan takwa kita kepada Allah. Takwa adalah ya tidak harus begitu ya. Kalau semuanya diartikan, rukun khutbah itu dari yang Arab itu semua diartikan, mulai dari segala puji Allah, terus syahadat, terus kemudian sholawat, kemudian takwa, kabeh diartikan bahasa Indonesia. Makan waktu sudah 7 menit. Sedangkan khutbah masih ditulis 15 sampai 25 atau 15 sampai 20 menit. Kan itu situ biasa. Sini ada tulisan. Saya kira ada semuanya. Jadi seorang mubalik jadi bingung juga. Apa diarteki apa enggak? Diartikan pun kadang-kadang seorang khotib itu melihat jamaah. Lewis mari mukadimah komplit, jamaah baru datang satu. Tidakkah khotib itu juga pernah menasihati bahasanya kalau orang Jumatan itu apabila adzan Jumat sudah dikumandangkan, maka malaikat penjaga pintu itu sudah menutup bukunya. Kalau orang beriman harus percaya. Orang beriman harus percaya. Pada saat Jumatan itu, malaikatnya itu berada di pintu mencatat siapapun dia yang datang, yang untuk melaksanakan Jumatan itu. Ini perlu kita cari karena apa? Kita ingin mendapatkan pahala total penuh dari ibadah kita, sehingga kita tidak sembrono. Kan wajib. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah diseru kalian untuk Jumatan, jadi maksudnya seru itu sudah tahu jadwalnya jam sekian kita masuk Jumatan. Sekarang ini insya Allah Jumat jam 11.28 11.30 masih insya Allah ya. Jumat depan 11.28. Itu berupa seruan catatan. Kalau panjenengan jauh sebelum itu supaya segera hadir menuju masjid. Kalau hadir di masjid mengikuti Rasulullah, datanglah sejak awal. Kalau sudah datang sejak awal, maka kalau panjenengan jangan lupa mandinya juga awal. Kan Rasulullah itu setiap Jumat pagi menuntun kalau panjenengan untuk pertama pagi-pagi pilih baju yang bagus, tidak lupa diberi wangi-wangian. Sampai baju yang dipakai harian itu dipakai menuju Jumatan, diberi wangi-wangi. Apa? Jumatan itu banyak saudara kita duduk berimpitan. Sampai baju kita itu ketika sudah berikan kemarin dipakai lagi, kanan kiri kita menjadi bingung. Jadi kita menjaga, menghormati, kita duduk berimpit waktu Jumatan. Minggu akhlak ini bagian akhlak juga, bagaimana kita menyembah Allah. Terus kemudian jangan lupa setiap Jumat pagi kalau tadi motong kuku dan motong rambut yang perlu dibersihkan, misalkan kumis. Sehingga silakan itu Rasulullah, sunahnya Rasulullah ya. Cuma dirapikan, silakan. Terus kemudian ya, jangan lupa memotong kuku dan mandi besar. Aku kok ke atas besar kok. Ini tuntunan Islam mandi besar. Tidak lupa menggosok gigi. Segera menjelang waktu Jumatan segera berangkat ke masjid. Ya. Upayakan cedek
tindak mawon. Sudah punya wudhu dari masjid, dari rumah menuju masjid, siapakah itu dihitung oleh malaikat Rasul. Nek ampun masuk berdoa masuk masjid, Allahumma firli dzunbi waftali rahmatik, jangan lupa langsung sholat 2 rakaat. Nah, waktunya masih banyak. Silakan sholat yang namanya sholat tatawu'an. Sholat sunat sekedar aja kesel ya wes. 2 rakaat sholat, 2 rakaat, 2 rakaat sholat. Tidak terbilang. Sampai kesel, leret, berzikir berdoa. Sampai nanti khotib nakibah ada di kumandangkan. Kalau sudah khotib nakibah, ojo sekali-kali penjenengan ngendikan ngomong karo kanan kiri. Ingat, idza qulta li sahibika yaumul jum'ah ansid wal imamu yaktubu faqad lahu. Nek jamaah niku terus ngomong kali sebelah, bener niku ojo triwisai. Itu sudah termasuk ibadah Jumatnya kopong. Wajibnya nggak samunane tapi kopong oleh ganjaran. Ini kan perlu ilmunya. Jadi perlu kami sampaikan. Memang di masjid itu kita upayakan ibadah tahu dasarnya, kita akan paham untuk melakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah pesona ibadah Jumatan. Kemudian saudara kalian, jadi kita tentang sholat sudah pernah, akhlak pada tanda sudah, terus sekarang akhlak kepada Allah ada 10. Takwa sudah dibahas setiap Jumatan, cinta dan ridho yang kita bahas juga. Terus yang ketiga ikhlas, khauf dan roja, sampai yang ke-10 berdoa. Berdoa sudah kita bahas bareng-bareng sampai 3 pertemuan. Ingat Pak sekalian, jangan ada yang merasa aku nyuruh di Gusti Allah ya. Aku pengen izin. Nek wong tuane dene manusia, silakan malu kalau minta aja. Kita harus memberi juga. Kita diperintahkan untuk berdoa, banyak berdoa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah. Silakan berdoa. Doa itu menunjukkan kalau panjenengan itu lemah. Menjadi orang lemah dan mohon perlindungan, mohon kebaikan, mohon apapun kepada Allah. Sampai Rasulullah katakan, kamu ingin minta sandalku, sampaikan kepada Allah. Minta sandal, minta makan, sampaikan kepada Allah. Nanti Allah yang akan mengantar. Jadi benar-benar aku kira kamu yoni Gusti Allah. Kalau orang-orang tahu belum terakhir BCA misalkan, macam itu. Jadi kalau yang betul-betul tidak bisa, tidak ada, mintalah kepada Allah. Itu tentang doa. Jadi ada 10, nanti kita bahas satu persatu. Akhlak itu luas sekali. Perlu saya ingatkan, akhlak itu adalah suatu hal yang paling berat timbangannya dibanding amalan-amalan dalam agama. Sikap, tata cara, tingkah laku yang ada di dalam hati manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Itu akhlaknya sana. Menurut Al-Ghazali begitu ya. Jadi, nek kula panjenengan semerep kowe iki kok ngene. Kalau usah diperintah, ini tuntunan agama berpahala saya melakukan. Itu akhlak. Kita mulai sekarang yang tentang ikhlas. Ikhlas ya, dari akar kata ikhlas, khalaso, yang artinya bersih, jernih, murni, tidak bercampur. Bukan bercampur. Kula panjenengan suka tindakan masjid sebelum adzan dikumandangkan. Bukan pengen dilem karo tombol waduh wong iku. Cek dianu santri ini tidak. Saya berangkat menuju masjid itu semata-mata memenuhi panggilan Allah Ta'ala, mengharap keridhaan Allah Ta'ala, mengharap ampunan dan pahala dari Allah Ta'ala. Itu namanya ikhlas. Jadi tidak campur. Biar dinilai dengan baik. Hati-hati sekarang ini ya, menjelang pemilu ada pertunjukan lucu-lucu. Panjenengan bersama ini orang-orang tokoh pimpinan formal pejabat negara, apalagi yang ingin mendapatkan nilai dalam politik. Ono
Wong syarat niku di apa jenenge? Di videokan. Mulai lepas jaket terus kemudian tayamum. Tayamum lucu. Tayamum lucu. Aku celana dawa niku ngitiku sapu dulu. Jadi kita gak karuan, kita itu sesuatu yang tidak ikhlas tidak tahu. Ini takon. Yang kedua ada ya, pengen ditunjukkan bahwasanya dia seorang yang alim, dia berwudu, klambine lengan dawa. Ini apa sih? Lengan dawa, orang dilingkis. Mari ngono ya, mari ngono, ditunjukkan di video. Nama licik-licik jeding. Diketok ya. Masalahnya, jadi banyak sekali. Terus kemudian ini nanti akan banyak orang-orang itu mulai daerah sampai pusat. Sing jalur dipilih oleh daerah itu pakai macam-macam. Termasuk itu macam-macam. Mesti pengen di absen. Masuk jadi aktif. Tapi jadi lokal ya. Teman-teman kan biasanya nggak aktif orang-orang kita mesti buka-buka pakai jadi aktif tenang. Bolak-balik dehem. Kalau kau batuk dehem, untuk takbir di fase Allahu Akbar. Ini benar-benar ini. Nanti kalau bacaan yang lain, Sami Allahu Rabbana lakal batar. Jadi ya boleh jangan, tapi tidak sampai menonjol. Dalam yang ikhlas itu tidak ada yang menonjol. Ikhlas itu dalam sabda Rasulullah itu dia datang tidak diketahui banyak orang, dia tidak datang pun juga tidak diketahui banyak orang. Amalannya senyap orang ikhlas itu. Orang pengen ditolong uang, orang pengen ditanya uang. Nah, orang ikhlas itu. Kita lanjut saja. Di dalam Al-Quran surah Bayyinah, kula panjenengan itu diperintah Allah Ta'ala itu untuk berlaku ibadah, melakukan ibadah itu dengan ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalam kalau panjenengan disuruh kecuali untuk menyembah pada Allah dengan ikhlas memurnikan taat kepadanya. Murni tadi. Kalau panjenengan ten griya wonten pagasan. Untuk apa? Untuk wudu. Disediakan keran khusus untuk wudu. Kalau pesan baru kalian upayakan keran di luar untuk wudu. Ojo tadi siji karo ning jeding. Ini jeding itu baca Quran kan tidak boleh, baca dada juga tidak boleh. Sebaiknya punya keran di luar jeding. Itu dikhususkan untuk wudu misalkan, dan untuk yang lain-lain. Tapi wudu upayakan di luar kamar mandi. Karena apa? Sebelum berwudu itu berdoa. Setelah wudu juga berdoa. Untuk ke jeding, untuk ke toilet ya, itu kan berdoa. Tapi berdoanya sebelum masuk ruang toilet. Dan berdoa tidak selamanya harus ngancung apa? Mengacungkan tangan tidak. Kemarin sudah kita pelajari ya. Ada doa yang mengacungkan tangan dengan tinggi-tinggi sewaktu itu di Arafah. Terus agak terus sedikit sewaktu kita sholat istisqa. Terus kemudian biasa di depan wajah kita doa-doa biasa atau tidak mengacungkan tangan. Jadi ada macam 4 ya untuk dalam berdoa. Semuanya ada dasarnya. Lanjut, bahwasanya kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyembah dengan ikhlas. Jadi ini digunakan dasar. Apa maksudnya kita diciptakan? Maksudnya biar menyembah, biar berdoa. Sampai-sampai Allah kan ya, bagi suatu kaum yang tidak beribadah kepada Allah dan dia merasa cukup sendiri, suatu saat Allah itu akan murka,
maka manusia tersebut bisa digantikan oleh makhluk lain oleh Allah Ta'ala. Jadi kita perintahnya ikhlas dalam beribadah. Ibadah apa ya? Menjalankan yang lurus dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat dan menunaikan itu agama yang lurus. Perintah salat biasanya disertai zakat. Zakat itu kalau dalam arti tanpa ada ukuran namanya sedekah, infak. Panjenengan masuk ke masjid bawa tidak ada urusan mlebu masjid ibadah atau jumatan kudu minimal 5.000 atau 40 tidak ada. Panjenengan gak ada harta 1.000 asal diasto. Saben dina disisihkan uang kita 1.000 2.000 syukur lebih banyak dari itu. Alhamdulillah. Upayakan setiap hari kita sedekah. Ada salat, ada infak, ada zakat juga. Kalau infak itu lebih utama setengah wajib, kalau sedekah itu bagian dari kemurahan hati kita beramal kepada masyarakat. Ini zakat kan nonton aturan nih. Bulannya ada, nisabnya kalau zakat mal, nisabnya ada. Nah, sedekah infak tidak ada. Nah, itu merupakan bagian tabungan kula panjenengan sami. Nek kula panjenengan sedekah infak di mana itu adalah keperluan agama, itulah tabungan yang kekal yang kelak kemudian hari di akhir akan kita dapatkan manfaatnya. Jadi jangan pernah merasa nek kula infak sedekah iku buat duit sama sekali bukan, sama sekali bukan. Infak sedekah itu kembali celengan dan tabungan untuk kita di yaumil akhir nanti. Jangan sampai kayak di surat apa itu Munafikun. Insya Allah dalam ayat 9 itu orang itu minta nanti di yaumil akhir setelah mati minta dikembalikan ke dunia kemudian untuk sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum dan seterusnya. Itu ternyata kita diperintahkan untuk sedekah ya, di jalan Allah Ta'ala. Jangan sampai nanti setelah kita berada di kuburan baru minta dikembalikan ada sedekah. Nah, itulah pentingnya sekalian. Kalau pada sedekah infak di jalan Allah. Ternyata orang yang mati minta diberikan hidup itu bukan untuk sholat, bukan untuk berhaji ya. Ternyata untuk bisa bersedekah, menghidup-hidupkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini dalam Al-Quran surah 6 ya, ikhlas itu juga amalan hanya untuk Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya sembahyangku, salatku, ibadatku ya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, panjenengan repot-repot padas nafkah, repot-repot bulu bendah itu apa ya? Memelihara kebaikan keluarga itu karena perintah Allah. Dan ikhlaskan semata-mata untuk Allah Ta'ala. Nilainya menjadi nilai ibadah. Seorang ibu masak ya, nyapu-nyapu ngepel wonten dalem. Kak betul-betul suka dalem karena apa sih rumah. Itu semuanya ibadah. Bapak keluar dari rumah untuk mencari nafkah demi ekonomi keluarga, itu semua juga ibadah. Jadi maksudnya jangan sampai ibadah kita itu hanya diartikan sholat, zakat, puasa, haji. Tidak. Seluruh keperluan hidup ini yang tidak melenceng dari tuntunan agama ibadah. Panjenengan bertamu kepada tetangga niatnya karena silaturahmi baik, itu ibadah. Panjenengan legaten mriki ya, untuk mendengarkan kajian itu juga ibadah. Jadi
karena itu sangat luas ya, diartikan untuk kehidupan kita, tidak terlalu repot ya. Bismillah lakukan. Ada yang lalu mengatakan kalau suatu kebaikan kita niatkan dengan Bismillah ya, karena Allah Ta'ala itu semuanya bernilai ibadah. Tiang ingkang ikhlas menika mboten saged dipun sesatkan iblis. Di dalam Al-Qur'an surat 81 sampai 83. Surat besar ayat 8 sampai 83. Sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, sampai hari kiamat nanti, iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, maksudnya manusia, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Maksudnya orang yang ikhlas itu baru sakit disesatkan oleh setan. Dilengkuang, yang penting aku ibadah. Malahan ini yang pernah dikupas, Muhammadiyah itu salah satu lembaga filantropi amal kebaikan untuk masuk umat itu yang terkaya di dunia. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang-orangnya ikhlas. Kalau orang Islam mewakafkan kekayaan kepada Muhammadiyah, tidak ada yang kekayaan itu menjadi milik pribadi. Bedanya, kalau yang ormas lain mewakafkan masjid ini, pondok ini, seterusnya, itu menjadi pemiliknya ya kiainya. Kan beda ya caranya. Jadi yang dimaksudkan sehingga apa yang diwakafkan tetap menjadi bagian dari amal untuk dakwah. Di dalam Persyarikat Muhammadiyah seluruh sumber daya yang ada digunakan untuk dakwah. Makanya gerakan dakwah, bukan gerakan politik, gerakan dakwah Muhammadiyah. Ditarik politik ke sana kemari ya, tidak boleh membawa nama-nama organisasi Muhammadiyah. Itulah orang ikhlas ya. Dia memimpin persyarikatan di tingkat ranting, kelurahan, cabang, kecamatan, atau daerah tingkat kabupaten atau kota Madia, itu semuanya ibadah. Perkara setelah di situ nanti dia dipilih atau orang untuk menjadi pemimpin formal, ada menjadi anggota dewan, ada yang menjadi bupati, wali kota, itu terserah umat, tapi menjadi umat mengelola persyarikatan bukan untuk mencari kedudukan semacam itu. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Apa yang kita lakukan merupakan ibadah dan Allah lah yang akan memberi pahala, yang akan memberi imbalannya. Di dalam Al-Quran surah Nisa 146 ya, orang yang beribadah ikhlas itu melakukan karena Allah. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan, tidak mengulangi perbuatan kesalahan lagi dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Mengerjakan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Di dalam Al-Quran surah Zumar ya, kelak orang-orang beriman, orang yang beribadah, mereka itu sudah mendapatkan pahala, itu akan dikelompok-kelompokkan. Kelompok orang bertakwa. Kelompok orang bertakwa itu kemudian diantar oleh malaikat ya, yang ditunjuk Allah Ta'ala menuju ke surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw jalati man hatta idza ja'a mutilat wal husna salamun wa khalidin. Dan orang-orang bertakwa itu dikumpulkan bergerombol, berkelompok, kemudian diantar menuju surga. Menjelang pintu surga, malaikat penjaga pintu surga membuka pintu surga. Dipersilahkan, silahkan baik rombongan orang bertakwa, kalian masuk ke jannah, ke surga. Kalian hidup kekal selama-lamanya di sana. Itu orang yang ikhlas. Kalau panjenengan ingin lebih, Masya Allah, ya Allah bisa mengelompokkan orang yang bertakwa. Bapak Ibu
saat ini kan nikah ya soalnya cerita muda kafe. So, Kanjeng Nabi itu dahulu mati umur cerita dan masih lebih dari itu sedikit sekali. Menampun wonten rasanya ya. Kalau panjenengan antri, nek wis antri niku bayangkan ya napa kalau panjenengan mangke saged husnul khotimah. Ceritanya, adik sama kayak gini pegawaian. Aku nek pegawai rumah itu pindah tempat saka ngarep ning mburi ning sesuk itu ning lor dadak balik. Itu pegawai rumah. Saya katakan itu. Terus aku pengen suatu saat nanti ini Gusti Allah manggil saya dalam keadaan husnul khotimah. Pas sholat, pas ngawas, pas pokoknya melakukan kebaikan. Hanya itu cita-citanya. Tapi orang saat ini buat saya pikir saya anak tukang nopo dari rezeki dewi-dewi pun tidak. Udah pensiunan sama jatai, ada pensiunan. Hanya pengen apa? Mobil baru enggak, sepeda baru enggak, sepedanya untuk kegiatan kebaikan. Pengen nanti husnul khotimah. Pengen husnul khotimah saja. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sing yuswane wis swidak, monggo kita sama-sama niat nyuwun dhumateng Gusti. Allahumma lana bil Islam wa bil husnul khotimah. Ya Allah, tutuplah usiaku sebagai orang yang berislam dan tutup usiaku dalam keadaan husnul khotimah. Melakukan kebaikan. Ini yang tadi saya katakan, hadirin Baihaqi. Selamatlah para mukhlisin. Mukhlisin itu orang yang ikhlas ibadah dengan senyap. Tulahul mukhlisina alladzina idza hadaru lam yu'rafu wa idza ghabu lam yuftaqadu. Ulaika hum musabbih al-huda tanjali anhum kullu fitnatin dhalma. Selamat bagi orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas, yaitu orang yang bila hadir tidak dikenal. Maksudnya, kalau aku teko enggak? Jadi teko enggak, teko dia itu tidak ketoro ya. Bila tidak hadir tidak dicari-cari. Mereka perintah hidayah, ya. Dapat perintah hidayah, mereka selalu selamat dari fitnah kegelapan. Yang tadi saya katakan, orang itu pengen diketahui orang lain, makanya nek mengucapkan amin sing batur dhewe, sing kari dhewe. Amin, ya dia semandek ya, dia masih min. Mari ngono takbir aja dan dehem-dehem. Jadi pokoknya nanti menjelang pemilu panjenengan bersani dhewe lah. Ada orang-orang yang begitu. Ingin apa? Di absen bahwa aku adalah ada di jamaah ini, ada di masjid ini, ada dalam masyarakat ini, saya melakukan kebaikan dan sebagainya. Kalau orang yang ikhlas tidak begitu. Dalam psikologi sosial sekalian, sesuatu yang menyimpang dari keumuman itu pasti menarik perhatian. Ya, amin. Suaranya langsung. Jangan amin. Mesti menarik pasti ngomongnya. Semuanya pakai baju putih. Ada satu dua orang pakai baju lurah, mesti dia akan menarik perhatian. Sesuatu yang lepas dari konteks umum mesti menarik perhatian. Sesuatunya yang lain diam, kok dia gerak sendiri, pasti menarik perhatian. Itu dalam psikologi sosial. Mereka-mereka yang beribadah bukan karena Allah Ta'ala akan berusaha semacam itu untuk menarik perhatian. Yang lain itu beramal masukkan kotak tanpa suara. Ini masukkan kotak, misalnya diutek-utek kotak ini. Jadi orang mau melihat. Sudah pokoknya apa-apa. Misalkan begini. Itu menandakan kalau orang itu tidak ikhlas. Itu kalimat amin tadi saya lain itu bacaan amin itu pelan-pelan ya. Kok itu menonjol diri dan seterusnya. Yang lain diam saja kok bolak-balik watok dan dehem. Ada ini. Tapi jangan pernah ya, jangan pernah berprasangka buruk pada orang yang batuk ya. Kalau orang batuk sungguhan ya. Cuman itu cara-cara tanda-tanda secara psikologis ya dalam kondisi masyarakatnya. Ya
sesuatu keluar dari konteks, itu pasti menarik perhatian. Pasti bener hanya ucapan Allah biasa gitu. Allah pakai khok. Kalau teman jalan so positif. Oh jebule jalan dia. Di dalam Al-Quran soal dalil 85 balasan bagi orang yang ikhlas. Fa'asabahullah bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Orang yang ikhlas itu ya, karena Allah Ta'ala ya, ikhlas dalam arti melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala ya, maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir ya. Perkataan saja dapat pahala. Surga yang mengalir semua-semua di dalamnya. Bapak Ibu kalau dalam baca tafsir, terjemah ya, di Quran itu selalu ada mengalir di air-air di dalamnya itu apa? Karena yang menjadi obsesi zaman Rasulullah itu kan di Arab itu jarang ada air. Maka digambarkan jannah itu suatu tempat yang menyenangkan, ada air yang mengalir. Dulu jam-jam belum diekspor semacam sekarang. Kalau sekarang sudah sampai mana-mana. Jadi obsesi ya, di jalan digambarkan suatu tempat yang menyenangkan, satu di antaranya mengalir air jernih ya, di sekitarnya itu. Mengalir seperti tidak sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan yang ikhlas keimanannya. Bapak sekalian Allah, nek kula panjenengan ngaos kebetulan bicarakan surga, termasuk tadi, jangan pernah berpikir kita seperti ada di dunia. Kalau di surga, Rasulullah mengatakan hammer itu sana halal. Hammer, minuman yang memabukkan atau makanan yang memabukkan, itu halal sana. Tapi hammer di surga bukan seperti hammer di dunia. Terus makanan buah-buahan tersedia. Jangan pernah kita membayangkan makanan dan buah-buahan seperti yang ada di dunia. Termasuk sungai yang mengalir di dalam, jangan kita menggambarkan seperti ada di dunia, ada kali, kadang-kadang banjir, kadang-kadang tidak. Jadi Rasulullah memberikan gambaran kondisi surga itu belum pernah ada orang yang melihat, belum pernah ada orang yang menyaksikan, dan belum pernah ada orang yang merasakan. Ada Rasulullah yang dalam Al-Quran mengatakan salah satu ayat bahwasanya di surga nanti ada minuman jahe. Ulah jahe ning kene akeh. Lha apa datang dari swarga? Janganlah kita pernah merasakan atau menganggap bahwasanya kondisi surga seperti apa yang ada di dunia. Kenikmatan di surga itu belum ada di dunia ini yang menikmati. Barangnya juga begitu ya. Tidak sama. Pendek kata surga itu kenikmatan puncak ya. Walaupun puncaknya nanti melihat Allah ya, wajah-wajah Allah itu kenikmatan paling tinggi ya. Itu di surga kenikmatan yang di dunia belum pernah ada orang yang menikmati atau yang melihatnya. Dijamin orang yang ikhlas dibalas untuk masuk surga. Ada yang menggambarkan orang ikhlas itu apa ya? Orang yang maaf ini, orang yang belakang waktu BAB. Nah, ada kan orang BAB itu habis itu di Korea dilihat kayak apa kan tidak ada. Jadi lepas hilang sudah, jangan diingat-ingat lagi. Itu kan apa yang dikatakan Zain bin Jamsyad dulu ya. Ikhlas itu gambarannya kan itu. Dia mau semacam belajar, lega wis dengan itu lagi. Cepat. Itu apa yang dalam lima balas sampai goreng-goreng. Ya ini untuk satu ini hadirin muslim, innallaha yanzuru ila ajsadikum wala ila sawarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Saat temene Gusti Allah niku mirsani kula panjenengan bukan karena wajah. Bukan karena wajah, tetapi memandang karena hati kita. Ini Rasulullah pernah guyon ya kan seorang itu tuanya. Nah kalau pulang itu yang semua makan swarga ya kok. Yang swarga gak tahu tuwek. Nangis tuh. Nangis. Terus bagi di surga nanti orang itu semuanya dalam kondisi muda, sehat semuanya.
Nah, Allah menetapkan surga itu, pahala itu tidak melihat bentuk fisik manusia. Oh, gagah, mesti ganteng, itu nek amat pahalanya gede. Enggak. Tapi yang dilihat hatinya, apakah dia ikhlas atau tidak, apakah yang dilakukan ada dasarnya atau tidak. Yang jelas, sesuatu amalan diterima Allah Ta'ala, pertama benar dari dasarnya, yang kedua ikhlas. Ya, saya kira sudah masuk adzan. Sebelum diakhiri, barangkali ada Bapak Ibu ingkang badhe ngundang desa, monggo dipersilakan. Nggih, Bu. Perintah sholat Jumat itu kan orang-orang yang beriman ya, berarti untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Terus kalau di masjid-masjid itu kan kalau Jumat penuh Ustaz ya. Gimana untuk ibu-ibu, baik mana ikut sholat Jumat di masjid, apa ibu-ibu itu mengadakan sholat zuhur sendiri di suatu tempat gitu Ustaz? Terima kasih. Kalau ditanya baik mana, sebetulnya yang baik ikut Jumatan. Kalau baik. Tetapi yang Jumatan bagi wanita ada syaratnya, tidak meninggalkan bahaya di rumah. Yang kedua, tidak menjadi fitnah. Nek wabe laki, kemudian masjidnya tidak ada takbir menutup dari jamaah wanita, itu ibu-ibu tidak perlu ikut sholat Jumat di masjid itu. Tetapi kalau masjid itu memang menyediakan tempat untuk ibu-ibu mau seperti ini masjid ini, jadi wanita diberikan tempat tersendiri yang ada takbirnya. Nek umpama panjenengan matos wonten masjid Jani itu ada jamaah untuk wanita, tempatnya di belakang atas. Misalkan itu. Kalau di sini nggak cukup. Lu nggak ada ya, karena nggak cukup. Nggak cukup sampai luar ya, ibu-ibu. Sama di kantor gitu boleh Ustaz? Di kantor. Ya, kantor itu kan kosong ya. Nah nanti mana dilihat nanti antara mudarat dan manfaatnya. Itu juga saya kira takmir bisa berpikir untuk ke sana. Kalau memang itu bagus bisa, kalau enggak bagus ternyata kantornya kotor, kantor misalkan harus nyewa begini-begini, misalkan itu, ya mungkin akan dipertimbangkan baik dan buruknya. Tapi ini memang masjid gede cukup buat dia kayak Yani, monggo silahkan. Kayak sholat jamaah ini, ibu-ibu itu tidak wajib kayak orang lanang. Tidak wajib, tetapi ibu-ibu yang bisa sholat jamaah tanpa meninggalkan hal-hal yang berbahaya di rumah ya, itu lebih baik sholat jamaah. Pahalanya banyak juga, seperti bapak-bapak. Kayak ibu-ibu punya kegiatan di rumah dan kalau ditinggal bahaya, bapak-bapak bisa sholat sedekah. Kenapa Rasulullah itu selesai salam dan sebelum salam itu menghadap jamaah? Satu di antaranya, di sholat salam menghadap jamaah, imam itu macam-macam yang didapatkan. Ternyata sekarang jamaah itu sholatnya betul-benar. Napa contoh nih? Sholat karo merem, sholat nang mingkem menengok, sholat karo maaf mendeli itu ngarep. Rasul mengajari sholat itu melihat satu titik di tempat sujud, merasakan hadirnya Allah di depan kita. Allah, yang besar itu ya Allah. Saya tidak perlu sombong. Subhanallahadzim, Allah yang maha agung. Cilik ini kan sebab Subhanallah, Allah maha tinggi, kita ini kecil sekali ya. Jadi dengan menghayati bacaan-bacaan semacam itu, kita ini akan merasa ya, diselamatkan oleh apa yang kita ucapkan. Maka dikatakan sholat itu adalah jantungnya kehidupan. Jantung itu gunanya untuk didatang darah dari perputaran tubuh masuk jantung, terus kemudian dibersihkan ke jantung, kemudian setelah bersih dipompa kembali ke seluruh tubuh. Sholat juga begitu. Setelah membaca bacaan sholat, kemudian keluar dari sholat merasa bisa ke dosone. Namun tadi subhanallah, Allah yang maha tinggi, kita ini kecil, ya misalkan di situ. Kata nih Bu G, wonten malih wonten Bapak? Cukup ya. Saya kira itu yang kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau panjenengan berikan ilmu yang bermanfaat ya, untuk kita gunakan modal dalam ibadah
dan mugi-mugi kula panjenengan